Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati Official. Bagi teman-teman yang baru bergabung menemukan channel ini, silakan dukung channel ini ya. Insya Allah ini bermanfaat. Channel ini saya ingin berbagi sharing pengalaman tentang bagaimana cara-cara melunasi hutang, tentunya dengan cara Allah. Oleh karena itu, dukung terus channel ini, tekan tombol subscribe, jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan video terbaru dari kami insya Allah ya. Ya baik teman-teman semuanya, sebelum materi seperti biasa saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, semoga Allah berikan kesehatan, kemurahan rezeki, hidup barokah, hutang dilunaskan, semua kebaikan itu diberikan kepada kita semuanya. Oleh karena itu, bagi teman-teman semuanya, selain meminta apa yang kita inginkan, jangan lupa minta ampunan Allah. Insya Allah ketika Allah sudah ampuni, semuanya akan dibereskan, semuanya akan baik dan semuanya akan bahagia dunia dan akhirat. Jangan lupa bersyukur ya, selalu berusaha untuk tetap bersyukur di kondisi apapun. Lagi sedih, lagi senang, lagi susah, katakan alhamdulillah ya Allah, hutangku lunas, alhamdulillah ya Allah, hidupku bahagia, alhamdulillah ya Allah, hidupku berkah. Terus latih. Itu ya salah satu cara orang yang menjadi berlimpah itu begitu. Mau tidur, bangun tidur, dia setelah bangun tidur kan berdoa ya. Selesai berdoa dia pegang dada, alhamdulillah ya Allah aku sehat, alhamdulillah ya Allah rezekiku berlimpah, alhamdulillah ya Allah hutangku lunas. Mau tidur juga sebelum dia tidur baca doa dulu, kemudian dia bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ya Allah hidupku berkah, alhamdulillah ya Allah hutangku lunas gitu. Kelihatannya sepele, tapi kalau itu kita dawamkan, kita istiqomahkan, insya Allah itu alam bawah sadar kita tuh benar-benar positif, sehingga alam semesta itu mendukung diri kita untuk menjadi orang yang berlimpah. Coba deh praktekin deh, itu rahasia orang-orang yang ingin menjadi berlimpah. Baik teman-teman semuanya, oh ya sebelum kita materi, seperti biasa deh, yang ingin bergabung di grup Mahkota Hati silakan ya, hubungin nomor yang tertera di bawah ini. Di sana kita sharing. Ya, di sana saya juga aktif ya, selalu memberikan materi, sharing lah pokoknya terkait masalah agama yang saya pahami ya, masalah hutang dan sesuai pengalaman gitu, insya Allah kita berbagi di sana. Baik teman-teman semuanya, ada yang bertanya tuh ke saya ya, masuk WA-nya, Pak saya sudah mentok, nggak bisa lagi berbuat apa-apa, saya sudah berusaha cari pinjaman sana sini tapi nggak ketemu, sementara hutang harus saya bayar, saya harus gimana Pak? Nih, dengerin jawabannya ya, sesuai pengalaman saya. Semoga video ini menjadi motivasi dan semoga teman-teman tuh jangan nyerah, jangan kendor, tetap semangat karena ada Allah. Ketika sudah mentok, ingat nih ya, ketika sudah mentok, ingat, itulah cara Allah bahwa Allah ingin selesaikan masalah kita, bahwa Allah ingin selesaikan hutang kita. Dengan caranya, bukan dengan cara kita. Makanya kalau ente itu makin berusaha cari solusi, cari utangan kemanapun, itu nggak ketemu. Kenapa? Itu sengaja ditutup Allah. Menurut saya sesuai pengalaman, sengaja ditutup Allah supaya Allah itu maunya kita datang kepadanya, kita datang ke Allah karena Allah yang ingin selesaikan. Makin ente berusaha cari solusi, berpikir tentang keajaiban itu makin jauh. Maka ke Allah dulu. Caranya bagaimana? Ya ente sholat tobat, kemudian banyakin minta ampun, beristighfar, karena semua itu sebabnya karena dosa kita. Sehingga pertama yang harus kita lakukan itu ya minta ampun saja dulu sama Allah. Percaya deh, makin kita berupaya cari solusi itu nggak ketemu. Caranya perbaiki ibadah, perbaiki diri, perbaiki hubungan kita ke Allah, insya Allah semuanya akan diperbaiki. Terus gimana dengan hutang kita? Solusinya gimana? Ikhtiarnya gimana? Ntar dulu. Saya bilang bentar dulu, kenapa? Karena kita lagi mentok ya. Bukan kita nggak mau ikhtiar, bukan kita nggak mau berusaha cari jalan keluar. Tapi kan kita sudah mentok ini, kita berupaya cari sana, cari sini, nggak ketemu. Terus ente mau kemana? Ya cara jalan satu-satunya itu ke Allah dulu supaya Allah bukakan dengan caranya. Bagaimana cara kita datang ke Allah? Ya perbaiki sholat, perbaiki hubungan kepada Allah, terutama banyakin sholat tobat tuh, banyakin istighfar, minta ampun ke Allah. Karena selama ini yang kita andalkan tuh pikiran kita, bukan Allah. Kira-kira kalau bahasa Allah, ente pikirin ente siapa? Yang punya dunia ini aku, kira-kira gitu ya kalau bahasa saya gitu. Ya sudah, datang ke Allah. Kalau benar-benar sudah mentok, nggak bisa berbuat apa-apa, itu artinya Allah yang ingin selesaikan masalah. Allah yang ingin lunasin hutangmu dengan cara-caranya, bukan dengan cara kita. Kapan itu? Ya itu terserah Allah.
Yang penting tugas kita datang ke Allah. Ketika kita datang ke Allah, pertama kali yang diberikan tuh, biasanya pertama kali itu ketenangan. Nah, keajaiban, solusi, petunjuk itu akan diberikan Allah ketika hati kita tenang. Kunci dari pertolongan Allah, solusi, keajaiban itu ada pada ketenangan. Maka ketika kita sudah mentok, pertama yang harus kita lakukan itu bagaimana kita bisa menciptakan hati dan pikiran kita ini tenang dulu. Tenang dulu. Caranya bagaimana supaya kita bisa tenang? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya orang-orang yang mengingat Allah hatinya akan tenang. Berarti kalau kita sudah mentok, ingin menciptakan ketenangan lahir dan batin, ingat Allah, perbaiki ibadah, banyakin minta ampun. Kalau sudah begitu kita berusaha cari solusi, mengandalkan logika kita tuh nggak ketemu, teman-teman semuanya. Apalagi berharapkan keajaiban. Memang benar ketika kita sudah mentok itu kita berharapnya keajaiban gitu ya, solusi. Tapi kalau kita untuk mencari solusi itu caranya nggak tepat, ya nggak bakal ketemu. Solusi itu hak mutlaknya Allah. Keajaiban itu haknya Allah, bukan hak kita. Kita sebagai hambanya itu tugasnya meminta, menjalani, mengikuti, menikmatin atas segala perjalanan hidup yang sudah ditentukan Allah. Perjalanan hidup kita, masa depan kita, semuanya itu dalam genggaman Allah. Bahkan alam semesta ini juga Allah yang kuasai, bukan kita. Dan kita nggak bisa memaksa harus sesuai dengan keinginan kita. Itu selalu saya ucapkan. Makanya kalau kita terbentur dengan masalah dan kita inginnya begini tapi nggak bisa, itu kita nggak bisa paksa. Berarti harus ya kembali ke Allah. Itu teman-teman semuanya. Terus apa yang kita lakukan kalau sudah mentok? Satu, pasrah ke Allah. Kedua, minta ampun sama Allah. Ketiga, ya sudah ridha, nikmatin aja itu. Nikmatin, ikutin alurnya, dan percaya deh, sesulit apapun masalah yang kita hadapin, Allah sudah ukur itu. Dan Allah sudah siapkan jalan keluarnya. Tinggal kita memantaskan diri. Bagaimana cara memantaskan dirinya? Ya situ tadi, kembali lagi-lagi. Perbaiki diri, perbaiki ibadah. Banyakin sholawat, banyakin istighfar, banyakin bangun malam, baca Quran, sedekah, pokoknya ibadah-ibadah yang bisa membuat diri kita itu makin dekat sama Allah. Itu caranya, nggak ada yang lain. Jadi kalau ente berusaha makin mencari solusi, makin ngandalin pikiran tuh makin mentok, makin stres sendiri. Bisa jadi ente nggak mampu berpikir, akhirnya ngambil jalan lain, bunuh diri, melarikan diri, itu makin ribet urusannya. Maka cara terbaiknya, menurut saya cara terbaiknya, ketika sudah mentok, pasrahin ke Allah dan yakini bahwa semuanya akan baik-baik saja. Gak mungkin Allah itu menzolimi kita. Kelihatannya aja kita tertekan, kelihatannya tuh seperti kita tuh kayak dizolimi sama Allah. Sebenarnya itu tanda Allah sayang supaya kita tuh kembali ke Dia. Karena hidup kita ini yang ngatur tuh Allah, bukan kita. Mau sehebat apapun kita, itu tetap Allah, dalam genggaman Allah, dalam kuasa Allah. Kita ini hanya menikmati, menjalani saja. Selebihnya itu ya Allah. Maka ketika sudah mentok, nggak bisa berbuat apa-apa lagi, jalan terbaiknya tuh datang ke Allah, taubat ke Allah. Insya Allah jalan keluar itu akan dibuka dengan sendirinya. Siapa membuka? Allah. Solusi, keajaiban, jalan keluar, petunjuk itu miliknya Allah. Dan Allah yang berkuasa untuk itu. Kita nggak mampu. Semuanya dalam genggaman Allah dan semuanya dalam izin Allah. Jadi kembali ke Allah. Ketika sudah mentok, dah ente sholat taubat, pasrahkan sepenuhnya pada Allah. Biarkan Allah yang menyelesaikan dengan cara-caranya. Kita menikmatin, berusaha dengan sekuat kita menjalani itu semua, dan tetap kuatkan hati kita bahwa semuanya akan baik-baik saja. Meskipun berat, itulah perjalanan hidup kita, yang semuanya itu sudah diatur sebelum kita ada. Semuanya sudah sudah skenario Allah lah, dan kita harus yakini itu bahwa skenario Allah itu pasti indah, pasti indah. Nikmatin, jalanin, ikutin alurnya, ya berusaha untuk perbaiki diri, ikuti saja, terus berdoa, jangan nyerah, tetap baik sangka, terima, sabar, ridho, ikhlas, yakin insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Itu teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Oh ya, sebelum saya tutup, yang ingin ikut kelas online, insya Allah tanggal 28 akan kita adakan. Yang mau bergabung silakan. Yang mau bergabung di grup Mahkota Hati juga silakan. Hubungi saya, WA saya akan balas, saya akan kasih linknya. Itu aja teman-teman semuanya ya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.